Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesantren khususnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini merupakan kitab syarah atau penjelasan dari kitab Qurratul Ain, yang mana kedua kitab tersebut merupakan karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama dari India. Tak hanya itu, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini pun juga mengarang kitab lainnya yang tak kalah masyhur di Indonesia. Kitab tersebut adalah Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad ini merupakan kitab fikih yang bernuansa tasawuf, yang menjabarkan ilmu fikih dengan penjelasan-penjelasan yang lekat dengan dunia tasawuf. Kitab ini pun menjadi kitab yang penting yang biasa dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang biografi dari Syekh Zainuddin Al-Malibari atau yang masyhur dikenal sebagai pengarang kitab Fathul Mu'in. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat, silakan sahabat klik like, subscribe, kemudian tuliskan komentar sahabat di kolom komentar. Syekh Zainuddin Al-Malibari merupakan seorang ulama yang berasal dari keluarga ulama di India. Kakeknya yang juga bernama Zainuddin termasuk penduduk pertama dari Malibar yang belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Selama di Mesir, sang kakek belajar dengan para ulama yang alim ilmunya seperti Syekh Abdullah Al-Makuti Al-Azhari, Syekh Samsuddin As-Sakhawi Al-Azhari, Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Azhari, dan para ulama terkenal lainnya. Setelah menamatkan pendidikannya di Kairo, sang kakek pun pulang ke tanah airnya yaitu Malibar. Di sana pun kemudian beliau mengajarkan ilmu pengetahuan agama dengan meniru metode pembelajaran yang ia dapatkan di Al-Azhar. Beliau pun membangun masjid jami di Ponani, Kerala, India untuk dijadikan sebagai tempat mengajar ilmu agama Islam. Sang kakek Zainuddin ini pun dikaruniai 5 orang anak, yang salah satunya bernama Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali ini merupakan ayah dari Zainuddin Al-Malibari, sang pengarang kitab Fathul Mu'in. Al-Ghazali ini juga termasuk seorang ulama yang mendalam ilmunya dan termasuk pembesar ulama di Malibar pada masanya. Beliau pernah menjabat sebagai mufti dan qadhi di sana. Beliau juga membangun masjid jami di Kombal, Kerala, India. Menurut sebuah kisah, disebutkan bahwa Zainuddin sang kakek menamai anaknya dengan nama Al-Ghazali untuk mengharap kebaikan dengan menggunakan nama Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali ini pun kemudian menikah dengan wanita yang baik agama dan budi pekertinya dari sebuah keluarga yang masyhur akan taat dalam beragama di wilayah tersebut. Dari kedua orang tua yang sholih dan juga berdarah keturunan ulama inilah lahir Ahmad Zainuddin yang kelak mengarang kitab Fathul Mu'in. Ahmad Zainuddin lahir pada tahun 1532 Masehi di Kombay, India. Karena beliau berasal dari keluarga ulama, maka seperti halnya para ulama terdahulu, kedua orang tuanya memberikan pendidikan yang terbaik. Terlebih ayah beliau yaitu Syekh Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang alim. Setelah fondasi ilmu agama selesai diajarkan sang ayah, Zainuddin pun diserahkan kepada saudara ayahnya yaitu Syekh Abdul Aziz yang mengajar di madrasah yang bertempat di masjid yang dibangun kakeknya di Ponani. Sejak masa remaja, Ahmad Zainuddin sudah menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu agama penting lainnya. Setelah cukup belajar di tanah airnya yaitu India, sebagaimana tradisi para penuntut ilmu pada zaman dahulu, beliau pun memutuskan untuk berangkat ke tanah suci
untuk beribadah haji sekaligus mendalami ilmu agama kepada para ulama di sana. Pada saat di Mekah, Zainuddin pun belajar ilmu agama kepada para ulama terkenal. Salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, yang merupakan ulama madzhab fikih yang masyhur pada masa itu. Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri merupakan sahabat dari kakek Zainuddin, yang mana Ibnu Hajar sendiri juga pernah ke India dan bermukim di masjid kakek Zainuddin di Ponani untuk mengajarkan ilmu agama Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ibnu Hajar pernah ziarah ke masjid Ponani ini untuk mengajar. Di sana, beliau juga menyampaikan beberapa fatwanya. Selain Ibnu Hajar Al-Haytami, Zainuddin pun juga belajar kepada beberapa ulama terkemuka lainnya, seperti Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Az-Zamzami, Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad, Syekh Abdurrahman As-Sofawi, Syekh Syamsuddin Ar-Ramli Al-Azhari, Al-Khatib Asy-Syirbini Al-Azhari, dan para ulama lainnya. Semasa pencarian ilmu ini, Syekh Zainuddin juga tak hanya mendalami ilmu fikih saja, beliau juga mendalami masalah tasawuf, hingga beliau berbaiat kepada Sayyid Muhammad bin Abdul Hasan Al-Bakri As-Siddiqi dan mengambil thariqah Qadiriyah darinya. Hal ini terjadi ketika Sayyid Muhammad bermukim di Mekah. Zainuddin pun menetap selama beberapa tahun di Hijaz untuk mencari ilmu, hingga beliau pun memutuskan untuk pulang ke India. Setelah pulang dari negeri Hijaz ini, beliau pun juga mengikuti tradisi para ulama pendahulu, yaitu mengabdikan diri untuk menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat. Syekh Zainuddin pun sibuk mengajar beragam ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan beragam ilmu agama lainnya di Ponani selama puluhan tahun. Selama itu pula, tak terhitung berapa banyak para ulama yang merupakan alumni dari madrasah beliau. Di antara murid-murid beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Utsman Al-Qonani, Syekh Jamaluddin bin Syekh Abdul Aziz, Syekh Qadhi Utsman Labba Al-Qahiri, Syekh Qadhi Sulaiman Al-Qahiri, dan lain sebagainya. Syekh Zainuddin mengabdikan dirinya kepada ilmu agama dengan mengajar dan mengarang kitab hingga beliau wafat. Syekh Zainuddin wafat pada tahun 1028 Hijriah, dan jenazah beliau dimakamkan di samping Masjid Jami yang dibangunnya di Kungi Pali, Jombal, India. Makam beliau satu lokasi beserta makam sang istri. Semasa hidupnya, Syekh Zainuddin mengarang beberapa kitab. Di antara karya beliau yang paling masyhur adalah kitab Fathul Mu'in, yang merupakan syarah dari Qurratul Ain karya beliau sendiri. Syekh Zainuddin pada awal mulanya mengarang kitab Qurratul Ain yang menjelaskan tentang ilmu fikih atau hukum Islam. Kemudian beliau sendiri menjabarkan isi dari kitab Qurratul Ain tersebut dan dinamai dengan Fathul Mu'in. Karena materinya yang berbobot, kitab Fathul Mu'in ini pun banyak dijadikan sebagai kurikulum kitab fikih, baik untuk pelajar menengah atau tingkat lanjut di kalangan pondok pesantren dan juga perguruan tinggi. Kitab Fathul Mu'in merupakan rangkuman berbagai pembahasan fikih yang dikarang oleh Imam Al-Malibari dari hasil berguru dan mempelajari kitab gurunya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Fathul Mu'in ini memiliki ciri-ciri kitab yang padat, ringkas, namun mencakup materi pembahasan fikih yang menyeluruh, sehingga hal itu pun mempermudah para santri dan pelajar untuk mempelajari materi-materi fikih, terutama untuk tingkat menengah dan tingkat lanjut. Selain itu, karya beliau lainnya yang masyhur adalah kitab Irsyadul Ibad. Kitab ini merupakan kitab fikih yang dijabarkan dengan nuansa tasawuf. Ketika kita membaca kitab ini, maka seolah kita akan memasuki gaya bahasa perpaduan antara kitab fikih dan tasawuf dengan penjelasan yang enak dipahami dan tentu saja menarik. Karena isinya yang bagus, kitab ini pun sangat perlu sekali untuk dikaji oleh semua kalangan, terutama santri dan umat Islam yang ingin petunjuk dan hidayah dalam menjalankan agama, bukan hanya melihat dari sisi sah atau tidak sahnya ibadah saja,
tapi juga mementingkan sisi beretika dan bertata krama dalam beribadah. Hal ini sesuai dengan arti nama kitab ini, yaitu Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang artinya petunjuk bagi hamba Allah untuk menuju jalan kebenaran. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala amal dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan juga kita pun bisa mengecap ilmu dari beliau melalui karya-karya beliau yang ditinggalkan dan sampai kepada kita. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.